Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update Bitcoin dan beberapa ALT coin yang teman-teman kemarin request ya di video kemarin. Tapi jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada ya. Ya udah, kita langsung ke poin pertama, Bitcoin ya. Kita buka advance chartnya dulu untuk Bitcoin. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, Moving Average, MACD seperti biasa ya, Stochastic RSI, Parabolic SAR. Ini di TF 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI nya udah ada bengkokan mau ke bawah. Berarti ini bisa koreksi ya. Nih, Stochastic RSI ini udah mau bengkok ke bawah. Mudah-mudahan koreksinya nggak dalam ya. Dan MACD sih sebenarnya masih kuat untuk naik, tapi kita di TF 1 jam ini Stochastic RSI nya ngajak koreksi dulu. Minimal koreksi di 445, lalu bisa ke sini ke 44, lalu bisa ke 442, paling dalam di 440 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, namun di TF 2 jam ke depan Stochastic RSI nya masih kuat naik ya. MACD juga baru mau naik, berarti ini bisa naik ya. Kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini di 450, bisa ke sini ke 452, bahkan bisa ke 456 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan, sama Stochastic RSI nya juga mulai naik ke atas nih. MACD pasti ngikutin, dan ini juga udah mau belok kayak gini nih. Nih ya, Stochastic RSI. Kalau bisa nabrak parabolic SAR mungkin malam ini atau 2-3 hari ke depan di 452, bisa ke 457, 456 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini Stochastic RSI nya malah ngajak koreksi, berarti ini naik dulu ya. Bisa di 457 sampai ke 472 ya. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam nanti koreksinya, karena Stochastic RSI nya ini ngajak koreksi, tapi MACD nya belum ada tanda-tanda untuk koreksi. Mungkin bisa kayak gini, bahkan bisa kayak gini nih. Kita cek untuk TF 3D. Nah, di TF 3D juga Stochastic RSI nya ngajak ke atas dulu ya, bener ya. MACD juga belum ada bengkokan ke bawah. Namun di TF 3D ini kayaknya belum tinggi naiknya, paling di sini 459 sampai ke 473, dan itu bertahap ya. Kita cek untuk TF 1W. Nah, di TF 1W juga udah bagus banget ini. Tinggal cross saja, MACD tinggal cross, tinggal nunggu, karena di TF sebelumnya itu ngajak naik, berarti ini benar naik. Bisa ke 473 atau 476 ya, tapi minimal naiknya ke 460, lalu ke 476 atau 473 ya. Itu untuk TF 1W. Kita cek untuk TF 2W. Di TF 2W Stochastic RSI nya ngajak ke atas, MACD tadinya mau koreksi malah nggak jadi ya, malah kayak gini. Berarti ini kok naik ya, sama ini 476. Minimal naiknya di TF 2W ya, di 473 sampai 476, bahkan bisa ke 500 juta ya. Mudah-mudahan nyampe dan bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF 1M ya, di TF 1M ini malah juga udah bagus ya, karena Stochastic RSI tadinya ngajak koreksi tapi malah ngangkat ya, ngajak naik dan bengkok ke atas ya. MACD juga tinggal cross kalau dia udah nabrak parabolic SAR lagi. Dan ini minimal di bulan ini atau di bulan depan ya, ini udah masuk trend up kayaknya. Paling nanti koreksinya koreksi dikit-dikit, dan ini juga naiknya bertahap. Minimal naik di TF 1M di 480-an ini ya, 473 minimal naiknya, lalu bisa ke 580, lalu bisa ke 700, dan seterusnya ya. Mungkin skemanya kayak gini nih, mungkin kayak gitu skemanya ya. Udah, kita next coin. Kemarin ada kalau nggak salah GRT, kalau nggak salah ada yang requestnya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti aku akan bacakan di video selanjutnya ya. Kita baca GRT dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD,
moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Nih. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk turun ke bawah ya. Moving average juga masih ngajak naik. Ya minimal naiknya ke sini di 1296, lalu bisa ke 1300, paling tinggi di 1355. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga udah cross ya. Stochastic RSI-nya juga masih kuat ke atas, MACD juga kayak gitu, dan udah nabrak parabolic SAR ya. Parabolic SAR-nya udah pindah di sini. Minimal naiknya di TF 2 jam 1298, lalu bisa 1304, bisa 1352, paling tinggi di 1375 ya. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan ini mau cross, baru mau cross. MACD juga udah mulai bengkok ke atas. Nih. Baru mau bengkok ke atas, kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini atau nanti subuh di 1291, bisa ke 1308, lalu bisa ke 1345, paling tinggi di 1450 ya. Itu TF 4 jam ke depan untuk GRT. Kita cek TF selanjutnya. Di TF selanjutnya stochastic RSI-nya ke bawah ya. MACD pasti ini nih, MACD juga belum ada tanda-tanda untuk malah turun lagi ya, karena di TF 1 2 jam sampai 4 jam tadi ngajak naik, berarti ini kayak gini. Nanti nih mungkin agak patah ke atas langsung. Yang pasti ini bisa berbelok ini ya, karena di TF 1 2 jam tadi 1 sampai 4 jam tadi ngajak naik. Dan kalau bisa nabrak parabolic SAR di 1374, bisa ke sini 1450, lalu bisa ke 1478, paling tinggi di 1997, dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini stochastic RSI-nya ngajak ke atas. Nih, MACD juga tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di beberapa hari ke depan, 3 sampai 4 hari ke depan, di berapa ini? Di 1587 bisa ke sini, ke 19, bahkan bisa ke 2198. Dan sekali lagi itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF 1W. Di TF 1W stochastic RSI-nya ngajak ke bawah ya. MACD-nya juga kayak mengulur waktu kayak gini, nyari support terbawah dulu. Kalau mau buyback sih di harga nih GRT di 700-an ya. 700 sampai 868 ya untuk buyback si GRT ini. Karena ini masih bisa koreksi. Ini kayak gini bisa. Nih, bisa kayak gitu ya. Kita cek untuk TF selanjutnya di TF 2W ya. Di TF 2W stochastic RSI-nya juga masih datar. Tadinya mau naik tapi nggak jadi. Ya kalau mau buyback di harga 700-an sampai 868 ya. Dan ini di TF 1M indikatornya masih, stochastic RSI-nya masih ke bawah, kuat banget untuk ke bawah ya tuh. MACD juga masih belum ada tanda-tanda untuk turun ya, masih kuat naik lah intinya. Ini nak turunnya untuk nyari support terbawah lalu bisa naik. Syukur-syukur bisa dapat di harga 300-an ya, baru moon. Bisa malah langsung kayak gini nih. Jadi kalau mau buyback di 700 sampai 868 untuk GRT ya. Kita next coin. Dan ini koin ini ku random ya. Ku random, kita langsung ke ZIL ya. ZIL ini udah lama nggak aku review, kita cek dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan indikator. Dan untuk teman-teman yang mau donasi, link Saweria-nya ada di deskripsi ya. Kita buka TF 1 jam ke depan, Bollinger Band, MACD seperti biasa ya. Parabolic SAR, moving average, stochastic RSI. Dan untuk teman-teman ya yang mau belajar baca chart dan langsung masuk VIP aku ya, itu untuk channelnya itu Signal untuk Spot Indodax dan Binance ya. Biayanya cuma 500.000 untuk selamanya, dan untuk satu orang nggak ada biaya berbulan ya. Ya udah, kita langsung ke ZIL TF 1 jam ke depan ya. Di TF 1 jam ke depan stochastic RSI-nya masih kuat untuk turun ya. MACD juga baru mau turun. Minimal turun ke 260, lalu ke 258, paling dalam ke 254. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ZIL.
Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI-nya baru mau koreksi. MACD tadinya mau naik malah kayak gini. Berarti ini koreksi. Kalau nabrak parabolik SAR di TF 2 jam 260, lalu bisa ke 258, 254, paling dalam di 247. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Stochastic RSI-nya sih ada bengkokan untuk naik ke atas. MACD-nya masih kuat untuk turun, paling naiknya juga dikit, paling ke sini ya, ke 268, lalu koreksi lagi langsung nabrak parabolik SAR ya. Koreksi minimal koreksinya 258, 254, lalu ke 247 ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D stochastic RSI-nya kuat untuk koreksi ya. Udah bengkok ke bawah, MACD tadinya mau naik, pasti ini juga turun ya, karena stochastic RSI-nya ini ngancek ke bawah kayak gini. Minimal turun ke sini ke 252, kalau nabrak parabolik SAR di 247 bisa ke 224, itu untuk ZIL ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D stochastic RSI-nya kuat naik, MACD tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya. Ini pun ya naiknya nggak akan tinggi, paling ke 285. Udah itu koreksi. Kita cek untuk TF1W, kita cari untuk harga buybacknya. Nah, ini di TF1W ya. Di TF1W ini stochastic RSI-nya bengkok ke bawah, berarti koreksi. MACD pasti mengikutin ya. Jadi kalau mau buyback ZIL di 212 ke bawah ya, 212 ke bawah, kita cek untuk TF2W dulu, nyari harga buyback. Nah, nyari harga buybacknya ini ZIL. Jadi kalau mau buyback di harga 212 sampai 220 ya kayaknya ini. Kalau mau buyback ZIL ya. Karena di TF 2W stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga tinggal nunggu koreksi. Koreksinya paling ya kayak aku sebutin tadi 2012 sampai 2020 lah. Itu untuk TF 2W. Kita cek untuk TF 1M. Di TF 1M stochastic RSI-nya datar ya, ke bawah. Mau ke bawah lagi, berarti harus koreksi. MACD juga pasti ngikutin, tapi nggak terlalu dalam dari harga sekarang deh koreksinya. Paling ke 212 sampai 220 ya. Lalu kita koin selanjutnya itu XRP ya. XRP ini juga banyak. Kita cari dulu XRP. Nih XRP. Kita buka indikatornya dulu untuk XRP. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan XRP ini bisa naik. Stochastic RSI-nya masih kuat ngajak naik, MACD juga baru ngajak naik ya, nih. Paling juga ngulur-ngulur ke sini dulu baru naik. Bisa langsung naik ini ya. Minimal naiknya balik lagi ke sini ke 7.661, lalu ke 7.683, bahkan bisa ke 7.751. Syukur-syukur bisa ke 7.840 ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jam stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD-nya sih ada bengkokan nih, ada bengkokan kayak mau kayak gini. Ya kalau bisa nabrak parabolik SAR malam ini di 7.713, bisa ke 7.768, lalu bisa ke 7.844. Syukur-syukur juga bisa ke 8.000 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI-nya juga ngajak ke atas, tapi MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk naik ya, masih kuat turun. Berarti naiknya nggak akan tinggi, paling tinggi pun di cuman 7.759 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D ya. Di TF 1D stochastic RSI-nya malah ngajak ke bawah lagi. Berarti ini harus koreksi lega. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk naik. Kalau mau nanti sih kalau mau buyback belum di TF 3D ini. Minimal turunnya ke 7399, lalu bisa ke 7136. Kita cek untuk TF 3D. Nah, di TF 3D ini stochastic RSI-nya bagus ya, ngajak koreksi, ngajak naik. MACD juga tinggal dorong. Kalau mau buyback di TF 3D ya, minimal di 7093 sampai ke 6000-an ya.
Syukur-syukur bisa lebih dalam dari itu kalau mau buyback. Ya minimal naik di 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan bisa ke 8.000, bahkan bisa ke 8.723 ya. Kita cek untuk TF 1W. Di TF 1W juga masih kenceng untuk koreksi ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah. MACD juga malah mau kayak gini. Berarti ini harus koreksi. Ya minimal koreksinya ke 7.035, bisa ke 5.000, bahkan bisa ke 4.200. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W juga stochastic RSI MACD nya nih ngajak koreksi, tapi stochastic RSI nya ada bengkokan naik ke atas. Paling naiknya juga nggak akan tinggi, mungkin ke sini cuma 10.000 udah itu jeblok, baru bisa naik tinggi ya. Dan itu pun tergantung dari TF sebelumnya. Kalau TF sebelumnya turun ya koreksi ini. Kita cari harga buybacknya dulu di TF 1M ya. Jadi kalau mau buyback, nah ini nanti kalau bisa nabrak parabolik SAR di bulan depan atau di akhir bulan ini di 4740 bisa ke sini nih. Jadi kalau mau buyback di harga 1000 sampai 3300 ya. Kalau mau buyback XRP, kita next koin terakhir XLM ya atau STR. XLM atau STR ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jamnya ke depan. Indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ini Stochastic RSI nya ngarah ke bawah kenceng banget ya. MACD juga pasti mengikutin. Minimal turun ke 1613 ya. Itu untuk supportnya paling dalam di 1575. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan sama ya. Stochastic RSI nya juga ngajak koreksi. MACD pasti mengikutin. Minimal turun di TF 2 jam di 1611 sampai ke 1574. Kita cek untuk 4 jam ke depan sama. Stochastic RSI nya juga ngajak ke bawah. MACD juga belum ada tanda-tanda untuk naik, malah ada bengkokan kayak gini nih. Nih. Ya kalau minimal turun, sekarang lagi di harga support ini 1617 ini. Kalau jebol ya ke 1605 sampai ke 1572 ya. Karena support terdalamnya di situ 1 sampai 4 jam ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D stochastic RSI-nya ke bawah juga ya. MACD tadinya mau naik tapi gagal. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di malam ini 1584 bisa ke sini 1428, bahkan bisa ke 1116. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D nya bagus sih sebenarnya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD nya yang jelek ini, nggak ada bengkokan untuk ke atas, berarti masih kuat turun. Ya kalau mau buyback sih sebenarnya di harga 1136 ya untuk TF3D. Kita cek untuk TF1W ya. Di TF1W juga stochastic RSI-nya nih ada mau bengkokan ke atas, tapi MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk naik. Berarti masih paling naiknya juga ke sini cuma 1834 udah itu turun. Minimal turun ke 1320. Lalu bisa ke 1149 ya. Kita cek untuk TF2W untuk nyari harga terbawahnya ya. Nah di TF2W stochastic RSI-nya masih curam untuk ke bawah. MACD juga udah mulai ngikutin ya. Bentar lagi kalau nabrak parabolic SAR di 1492 bisa ke sini nih. Bisa ke ngeri ini sebenarnya nih. Bisa ke 900-an. Jadi kalau mau buyback ya di 923 sampai 441. Itu untuk kalau buybacknya si SLM ya atau STR. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M ini stochastic RSI juga masih curam banget untuk ke bawah. MACD sih sebenarnya belum ada tanda-tanda untuk turun, tapi stochastic RSI-nya dulu ngajak turun ya. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 1104 seperti yang aku bilang tadi bisa ke 441. Jadi kalau mau buyback di harga 900 sampai 440-an lah ya. Syukur-syukur bisa paling bawah, di bawah itu ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.